Oke, selamat datang di Belajar Online. Hari ini kita akan belajar terkait dengan penyajian data. Ini merupakan bab 5 dari materi Matematika SMP kelas 7 semester 2. Penyajian data. Jadi apa saja yang kita pelajari? Ya, ini. Jadi kita akan mempelajari tentang apa itu data, terus teknik pengumpulan data itu apa saja, lalu kita akan mempelajari terkait jenis penyajian data. Itu ada 4 untuk materi SMP kelas 7, ada tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Saya rasa kalian ini bukan hal yang baru, jadi kita hanya akan mempelajari ulang dan memperdalam terkait dengan bab ini. Kita masuk ke pengertian data. Nah, pengertian data. Data itu intinya adalah seluruh keterangan, informasi, dan fakta tentang sesuatu. Jadi ada sebuah kejadian atau ada sebuah kumpulan informasi, kita buat sebuah datanya supaya lebih mudah dilihat begitu, lebih mudah dipahami. Lalu selanjutnya, kalau menurut sifatnya itu dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau kualitatif itu tidak berbentuk angka, contohnya adalah data golongan darah, data mungkin makanan kesukaan begitu kan, itu tidak dalam bentuk angka, hanya dalam bentuk misalnya adalah Pak Ijo itu golongan darahnya A begitu, tidak ada angka yang ada di situ. Kalau data kuantitatif itu yang berbentuk angka, contohnya adalah nilai atau mungkin berat badan dan seterusnya begitu. Kalau data kuantitatif itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah data diskrit, yang kedua adalah data kontinu. Nah, bedanya kalau data diskrit itu dengan cara menghitung, contohnya adalah jumlah siswa. Kan kalau jumlah siswa dihitung ya, berhitung 1 sampai berapa begitu, nah itu menjadi jumlah siswanya. Kalau data kontinu itu dengan cara mengukur, contohnya adalah berat badan, tinggi badan begitu. Itu kan bukan dihitung tapi diukur menggunakan timbangan atau menggunakan meteran begitu. Itu untuk perbedaannya. Itu hanya informasi saja. Kita masuk ke teknik pengumpulan data. Nah, jadi kalau kita ingin memperoleh data atau memperoleh informasi, itu ada 3 tekniknya. Yang pertama wawancara. Wawancara itu ketika kita bertanya langsung, tanya jawab secara lisan biasanya dengan narasumber. Misalnya saya tanya kepada seseorang, apa golongan darahmu? A. Oh, A, berarti saya catat itu menjadi A begitu. Itu wawancara. Kalau angket itu menyajikan pertanyaan biasanya dengan selebaran. Jadi saya memberikan misal kertas berisi tentang pertanyaan, nanti narasumbernya akan menjawab berdasarkan pertanyaan yang ada. Kalau observasi itu langsung diamati. Contohnya misal mengukur berat badan begitu. Mengukur berat badan kan dengan observasi, jadi kita menggunakan timbangan, setiap orang maju ke depan untuk diukur berat badannya. Itu untuk pengumpulan data. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis teknik penyajian data. Itu ada 4 untuk matematika SMP kelas 7, ada tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kita akan masuk satu persatu. Kita masuk ke tabel terlebih dahulu. Nah, kalau penyajian dalam tabel itu biasanya dibantu dengan turus. Turus itu yang seperti ini, untuk menghitung data yang ada. Biasanya kan datanya itu tersebar, misalnya 25 kilo, 26 kilo, 27 kilo, 27 kilo, 26 kilo begitu. Jadi datanya tidak urut, jadi kita membuat tabelnya itu harus menggunakan turus supaya jelas mana yang sudah didata, mana yang belum. Nah, kalau ini data tabel yang sudah jadi kalau 25 kilo itu frekuensinya ada 5, berarti ada 5 orang yang berat badannya 25 kilo begitu, dan seterusnya sampai 30 kilo itu ada 8 orang. 8 anak kali ya, karena hanya 30 kilo. 8 anak yang berat badannya 30 kilo. Nah, kalau untuk totalnya berarti tinggal dijumlah saja. Ternyata ada 30 yang diambil datanya begitu. Itu untuk tabel. Saya rasa itu bukan hal yang baru. Kita masuk ke diagram garis dulu.
Nah, ini contohnya diagram garis. Jadi dari namanya diagram garis, jadi bentuknya pasti akan berbentuk garis. Jadi ada koordinat-koordinat lalu dihubungkan membentuk sebuah garis. Nah, contohnya di sini adalah jumlah siswa yang diterima di sebuah SMA dari tahun 80 sampai 86. Jadi pada tahun 1980 yang diterima 150 sampai dan seterusnya sampai 1986 itu naik menjadi mendekati 250 begitu jumlah siswanya. Ini untuk diagram garis. Kalau untuk diagram batang, persis seperti diagram garis, hanya bentuknya itu batang. Bentuknya seperti ini. Tapi cara pembuatannya sama, cuma kalau garis nanti ya bentuknya garis, jadi ini dihubungkan. Nah, ini jadi diagram garis. Nah, begini. Kalau begini jadinya diagram garis. Tapi kalau bentuknya seperti ini jadi diagram batang begitu. Nah, contohnya di sini ada tabel jumlah lulusan SMA dari tahun 2001 sampai 2004. 2000 itu jumlah yang lulus 20, sampai 2004 terakhir itu adalah 100. Berarti tahun 2000 ada 20, 2001 ada 40, 2002 ada 50, berarti di tengah-tengah ya, karena ini membuatnya per 20. Sampai terakhir adalah 100 di tahun 2004. Kalau kalian pengen membuatnya per 10 juga tidak masalah. Cuma ini dibuat 20 supaya tidak terlalu tinggi begitu. Kan kalau 100 berarti sampai 100 berarti sekiranya lebih sampai sini gitu. Itu bebas. Yang penting data itu menunjukkan dengan akurat bahwa tahun 2000 itu 20, 2001 40 dan seterusnya sampai 2004 itu ada 100 siswa begitu. Lalu untuk diagram lingkaran. Nah, ini yang mungkin agak sedikit berbeda. Walaupun sebenarnya konsepnya sama. Contohnya begini. Nah, kalau untuk diagram lingkaran itu terkadang disajikan tidak persis jumlahnya. Jadi misalnya di sini itu dalam bentuk derajat, bukan jumlah orangnya. Misalnya ini adalah data hobi siswa. Jadi yang bola 100 derajat, bukan bola itu 50 siswa begitu. Misalnya, tapi ini dalam bentuk derajat. Nah, di sini contohnya total siswanya adalah 72 dan diagram lingkarannya seperti ini. Nah, bagaimana kita tahu berapa anak yang suka bola, berapa anak yang suka basket dan seterusnya? Berarti derajat ini kita ubah menjadi angka frekuensi. Nah, caranya begini. Ini contohnya, basket itu kan ada 130 derajat. Nah, sementara satu putaran penuh, satu lingkaran itu kan 360. Berarti 130 derajat dibagi 360 dikalikan totalnya. Total siswanya itu berapa? Nah, ini total siswa. Karena total siswanya 72 berarti dikalikan 72 begitu. Ini kan jadi 5. Bisa disederhanakan ya. Berarti 130 bagi 5 16. Bukan, sepertinya ini salah. Sorry, berarti dibagi dengan 5 menjadi 26. Oh, 26 siswa dan seterusnya. Jadi kalau bola misal 100 derajat ya 100 per 360 dikalikan 72 begitu. Jadi nanti hasilnya adalah 20 dan seterusnya. Nanti kalau kalian perlu mengecek, tinggal dijumlah apakah jumlahnya itu 72 atau tidak begitu. Jadi yang perlu diingat bahwa selalu dibagi dengan satu lingkaran penuh 360 dikalikan dengan, karena yang diketahui adalah totalnya. Total siswanya adalah 72, berarti 130 per 360 dikali 72. Kalau silat 80 ya berarti 80 per 360 dikalikan 72 begitu. Selalu seperti itu. Nanti kita akan tahu jumlah siswanya berapa. Nah, terkadang itu juga disampaikan dalam bentuk derajat begini. Kita hapus dulu. Nah, kalau dalam bentuk derajat itu tinggal bedanya adalah dibagi dengan 100%, sorry.
Kalau dalam bentuk persen itu kita tinggal ubah menjadi dalam bentuk persen juga begitu. Kalau derajat totalnya adalah 360, kalau persen 100%, karena total penduduknya adalah 50. Contohnya ini. Nah begini, contohnya adalah PNS itu kan 10, berarti 10 per 100%, karena yang diketahui adalah total, dikalikan dengan 50. Nah ini kan jadi 2, disederhanakan, berarti 10 bagi 2, 5, berarti 5 orang. Berarti kalau untuk pegawai swasta 20% ya berarti 20 per 100 dikalikan dengan 50. Berarti nanti hasilnya adalah 10 orang dan seterusnya begitu. Nah kalau untuk petani gimana? Petani ini kan nggak ada persennya. Nah ini kita tinggal hitung saja. Ini kan satu putaran harus 100%. Berarti 10 tambah 20 30 tambah 40 70, berarti di sini 30% sisanya. Karena di jumlah harus 100. Berarti 30 per 100 dikalikan 50, begitu untuk mencari jumlah petani. Begitu ya, kurang lebih itu untuk diagram lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Nah contohnya ini, diketahui data pekerjaan orang tua siswa sebagai berikut: petani 5 orang, PNS 15 orang, pedagang 10 orang, dan swasta 20 orang. Kita akan membuat tabelnya, membuat diagram batangnya, diagram garisnya, dan diagram lingkarannya. Nah kalau untuk tabel mungkin itu bukan hal yang susah ya, karena tinggal dibuat tabel ke bawah. Petani itu jumlahnya ada 5, PNS 15, pedagang 10, swasta 20, berarti totalnya ada 50. Biasanya kalau di tabel itu ada totalnya, ada 50 orang. Nah dari tabel ini kita akan membuat diagram garisnya. Contohnya begini. Nah ini berarti karena petani 5 orang, PNS 15 orang, ini ke sini ya, PNS 15 orang, pedagang 10 orang, lalu swastanya itu 20 orang gitu. Jadi kita bisa ini hanya penyajian yang berbeda. Ini untuk diagram garis. Kalau untuk diagram batang, biasanya kalau diagram garisnya sudah betul, diagram batangnya tidak akan salah karena sama persis. Ini kan tinggal dibuat batangnya begini. Nah begini. Ini untuk diagram batangnya. Kalau untuk versi bagusnya begini. Nah jadi petani ada 5, PNS ada 15, pedagang ada 10, swasta ada 20. Biasanya frekuensi ke atas ya, jumlahnya ke atas. Kalau ke samping itu jenisnya, petani, PNS, pedagang, dan swasta. Nah untuk diagram lingkaran ini saya berikan contoh ketika dalam bentuk persen. Nah dari mana kita tahu bahwa petani 10%, PNS 30, pedagang 20, dan swasta 40? Berarti kebalikannya yang diagram lingkaran yang contoh tadi. Berarti karena petani ada 5 dan totalnya 50, berarti kita membuat menjadi 5 per 50 dikalikan 100%. Ini kan jadi, ini jadi 2, berarti 5 kali 2 jadi 10, begitu. Jadi 10%. Kalau untuk PNS ya tinggal dicari juga, 15 per 50 kali 100, jadi nanti 30%, dan seterusnya. Nanti itu akan terbentuk diagram lingkaran dengan persen. Kalau derajat gimana? Kalau derajat berarti tinggal diganti dengan ini, diganti dengan 360 derajat. Nanti akan ketemu petani berapa derajat dan seterusnya. Itu hanya bedanya di penyajian mau dibentuk dalam bentuk persen atau dalam bentuk derajat. Nah kurang lebih itu saja dari saya. Terima kasih dan